Silakan duduk, Mbak. Oh iya, maaf ya, tadi saya habis ngerjain sesuatu. Halo, dengan siapa? Mbak Ara. Oh iya, selamat pagi Mbak Ara. Kenalkan saya Ina. Saya selaku konselor di yayasan ini yang akan menemani proses konseling dengan Mbak Ara ya. Baik. Oke, Mbak Ara itu dari mana? Saya dari Bumi Ayu. Oke, Mbak Ara gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi kebetulan ada beberapa hal yang mengganjal. Saya panggilnya Mbak Ara aja ya ini Iya, ya. boleh Ibu. Punya Mbak Ara pernah melakukan konseling? Belum Ibu, ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Oh begitu. Kalau begitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseling untuk membantu mereka dalam menemukan solusi atas masalah-masalah yang mengganjal di hati mereka seperti itu. Dan dalam proses konseling ini dibutuhkan kesukarelaan dari Mbak Ara selaku konseling saat menceritakan hal-hal yang membuat Mbak Ara tidak nyaman, mengganjal dan sebagainya. Dan dalam proses konseling ini juga semua hal yang diceritakan oleh Mbak Ara itu akan dijamin kerahasiaannya. Baik Ibu. Oke, kita akan punya waktu 30 menit ke depan untuk melakukan proses konseling ini. Apakah cukup? Cukup. Oke, kita langsung mulai saja ya Mbak Ara. Jadi apa sih yang membuat Mbak Ara ini tidak nyaman gitu, hatinya mengganjal? Lagi mau lulus SMA. Nah, saya ingin melanjutkan studi saya ke salah satu universitas, tetapi ibu saya itu tidak mendukung. Dia berpikir kalau perempuan itu pada akhirnya bekerja di dapur dan mengurus anak, dan dia ingin aku tuh langsung kerja gitu kan. Tetapi untuk ayah saya sendiri, dia udah mau mendukung saya. Cuma saya takutnya beliau malah terbujuk oleh ibu saya dan tidak membolehkan saya untuk melanjutkan kuliah. Jadi menurut ibu harus gimana ya? Oh, jadi Mbak Ara ini tidak disetujui rencana untuk melanjutkan studi dengan berkuliah oleh ibu, dan kalau ayah sendiri itu mendukung, tapi Mbak Ara takut ayah Mbak Ara itu terbawa oleh pendapat ibu ya. Betul. Intinya Mbak Ara ini punya perbedaan pendapat ya dengan ibu. Ibu masih berada di zamannya ya pemikirannya, dan Mbak Ara takut pemikiran ayah Mbak Ara yang lebih maju itu nantinya akan malah terpengaruh gitu ya dengan pemikiran ibu Mbak Ara. Betul Bu, saya pusing banget soal itu. Apa saya harus menurut aja dengan ibu saya untuk bekerja atau harus gimana ya? Loh, kenapa begitu? Bukannya kuliah itu impiannya Mbak Ara? Betul, tapi kan kalau misalnya tanpa ridho orang tua katanya ada aja masalahnya kan. Begini Mbak Ara, saya akan coba memberi gambaran dulu antara Mbak Ara melanjutkan kuliah atau tidak. Begini, sebenarnya sah-sah saja bekerja setelah lulus SMA. Namun Mbak Ara, mengingat di zaman ini, di zaman yang serba teknologi, yang serba canggih, kebanyakan itu lulusan SMA itu kerjanya kotor Mbak, kerjanya berat. Sedangkan kerja yang tidak harus kotor dan tidak terlalu yang berat sekali itu tuh diperuntukkan bagi yang memiliki gelar sarjana. Dan semisal gini Mbak Ara ini melanjutkan kuliah, dan Mbak Ara ini mengambil jurusan teknik tekstil di salah satu universitas. Dan teman Mbak Ara ada yang langsung bekerja setelah SMA, dan dia melamar di salah satu PT tekstil. Dan memang teman Mbak Ara ini duluan mendapat uang dari gaji ya Mbak, sementara Mbak Ara ini masih membuang uang untuk biaya kuliah. Tapi Mbak, setelah Mbak Ara kuliah dan lulus, Mbak Ara melamar di tempat yang sama dengan teman Mbak Ara, dengan di tempat yang teman Mbak Ara bekerja ini, Mbak Ara tidak akan mendapatkan posisi yang sama dengan teman Mbak Ara.
Mbak Ara kan lebih tinggi posisinya daripada teman Mbak Ara, dan untuk naik jabatan itu akan lebih mudah diperoleh untuk Mbak Ara, sementara teman Mbak Ara itu akan sulit. Bisa, namun butuh usaha yang lebih ekstra dari Mbak Ara, seperti itu Mbak. Dan untuk mengurus anak ya Mbak, bukannya ibu yang berpendidikan lebih tinggi itu ilmu parentingnya biasanya lebih unggul. Mestinya kan mereka yang berpendidikan tinggi itu yang ilmu parentingnya itu sudah paham gitu ya Mbak, itu tuh paham kapan anaknya harus diperlakukan seperti teman dan seterusnya. Jadi ibu yang cerdas untuk anak itu nggak salah kan Mbak. Begitu Mbak Ara? Baik Bu, sepertinya memang saya perlu diskusi lagi dengan orang tua saya ya mengenai pendidikan perempuan yang harus lebih tinggi lagi. Tapi kira-kira saya harus mulai dari mana ya untuk menjelaskan mengenai ini? Kalau untuk itu, coba Mbak Ara jelaskan tentang minat dan bakatnya Mbak Ara. Terus, benefit apa yang bisa Mbak Ara dapatkan jika melanjutkan studi dengan berkuliah, baik di bidang ekonomi ataupun keluarga. Selanjutnya, Mbak Ara bisa menjelaskan tentang jurusan yang Mbak Ara pilih, tentang prospek kerjanya, dan seterusnya. Oh begitu ya Bu, baiklah nanti saya akan coba berbicara seperti itu kepada ibu saya ya. Oke sih Mbak Ara, jangan takut ya untuk mengejar mimpi Mbak Ara. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Baik, sama-sama Mbak Ara. Jika Mbak Ara ada keluhan yang mengganjal, yang mengganggu Mbak Ara bisa hubungi saya. Baik Ibu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi atau yang perlu disampaikan lagi untuk Mbak Ara ini? Udah Ibu, cukup sampai situ aja sih menurut saya. Oke, baik. Kalau begitu, sesi konseling kita berakhir sampai di sini ya Mbak Ara. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Baik Ibu, saya pamit dulu ya. Oke Mbak Ara, hati-hati di jalan Baik ya. Ibu, terima kasih. Sama-sama.